Memasuki tahun 2024 tentunya menjadi satu bahan pemikiran yang penting bagi para pelaku bisnis saat ini. Kenapa? Karena bisnis sekarang ini unpredictable. Yang dipersepsikan bahwa ini baik, tapi namun kenyataan dalam perjalanannya ternyata mengalami turun bahkan tutup. Itu terjadi pasca pandemi ini, berapa startup yang tutup. Berapa banyak gerai-gerai retail yang tidak bisa lagi bertahan. Disrupsi teknologi digital tidak bisa terhindarkan. Ada apa? Ada sesuatu yang unpredictable, maka para pelaku bisnis harus berbenah diri, memikirkan kembali strategi-strategi yang tepat untuk tetap bisa eksis, survive di tahun 2024 ini. Betul sekali, karena bisnis itu tidak hanya selalu akan turun, bisa jadi dia akan bertumbuh kembali selama kita tahu apa solusi yang harus dilakukan saat bisnis berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu akan dibahas hanya di Breakout. Let's talk solution. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber luar biasa, seorang eksekutif coach sekaligus founder dari Pasar Mentor, Kak Ivan. Oke, ini yang menarik karena kita akan diberikan penjelasan solusi-solusi dari mentornya langsung. Kita sambut Betul sekali. Pak Husin Wijaya. Yes. Oke, wah menarik. Terima kasih Brother Husin sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya banyak sekali pengalaman Bro Husin nih. Tapi pertama sebelum kita bahas tadi, ini saya tertarik tentang pasar mentor. Ya, yang orang tahu itu adanya pasar Senen, pasar Kamis, pasar Minggu. Kenapa mentor buka lapak begitu maksudnya ini gimana ini? Boleh Iya, dijelasin iya. dulu nih. Terima kasih ya Pak Ivan. Jadi memang, visinya Pasar Mentor adalah menciptakan para mentor. Kami, berdiri 2 tahun yang lalu dan melihat kondisi lapangan ya, bahwa banyak pebisnis yang sebenarnya membutuhkan para mentor, Hmm, pendamping di dalam konteks mereka masing-masing. Ada yang kesulitan sales marketing, ya kita dampingi secara sales marketing. Ada yang merasa, produknya tidak menarik, perlu di-rebuild, ya kita juga ada orang yang, ahli di bidang itu. Jadi, saya rasa, untuk melakukan akselerasi bisnis memang membutuhkan pendamping. Jadi kami punya belief bahwa pendamping ini harus yang, baik, punya pengalaman, tersertifikasi. Makanya kita ada program-program sertifikasi juga di Pasar Mentor untuk kemudian membantu rekan-rekan yang ingin menjadi mentor atau mungkin sudah jadi mentor, ingin mendalami tentang mentorship yang baik, kita juga kemudian mengembangkan itu. wow, ini berarti satu tim ya. Dan bagaimana orang bisa menemukan ataupun mencari, oh, saya perlu nih mentor nih, ada pelaku bisnis, oh, saya perlu tuh diberikan mentoring. Itu gimana tuh? Ya kami juga punya marketplace terhadap para mentor ini. Jadi kami mengumpulkan, para mentor memang dalam proses, tetapi, kita sudah ada kurang lebih mungkin ada 10 sampai 15 mentor yang sudah tergabung secara benar ya, maksud saya mentor banyak, cuma Hmm. tersertifikasinya ndak banyak. Tetapi, ini, menjadi menarik karena nanti kita akan punya berbagai spesialisasi. Ada yang sangat kuat di finansial, ada yang sangat kuat di marketing and sales, ada yang sangat kuat di bidang produk, seperti itu ya. Jadi kita punya berbagai, konteks, mentor sebenarnya. Jadi marketplace ini, kita lagi ciptakan gitu dengan melalui program-program sertifikasi yang kita adakan. Wow, sekarang berarti mentor-mentor pakai marketplace. Betul sekali, apa yang nggak ada di marketplace ya sekarang ya, Siana aja sekarang ada di marketplace loh, Kak Husin. Oh Nah iya. itu, satu, hal yang sangat menarik ya karena, perubahan dari digitalisasi memudahkan rekan-rekan untuk kemudian membuat sesuatu yang sifatnya, breakthrough ya dan saya Yes. rasa, temanya Break out. juga Ya. breakout gitu ya. Ini Ya, sesuatu yang karena ini menarik. memang CNI sekarang sudah tidak lagi menjalankan seperti industri yang Ya, dulu, ya. tetapi sekarang sebuah industri yang berbeda dan juga memberikan apa namanya sebuah konsep marketing yang baru. Ya, tapi sebagai juga seperti sama dengan CNI dan juga bisnis-bisnis yang lain, ini kita perlu survive, Pak. Dan kelihatannya apa tantangannya menurut Baby? Iya, gimana nih caranya supaya bisnis itu bisa survive di segala era zaman, adaptif, bahkan mungkin
ketika ada dalam situasi yang tidak menguntungkan tuh bisnis bisa lolos gitu loh Pak, dari lubang jarum sesuai dengan tema kita nih Pak hari ini. Iya. Gimana nih? Jadi sebenarnya dari konsep pasar meter sendiri, kami percaya bahwa, pendekatan yang baik itu adalah melihat dari sudut pandang misalnya bahwa bisnis itu harus dimulai dari ide bisnis. Jadi kami percaya bahwa ide bisnis itu penting untuk dicari. Kita tahu bahwa semua startup di dunia itu mulainya dari ide gitu ya, dan bisnis juga semua mulai dari ide. Jadi kami juga melihat bahwa ide bisnis penting. Jadi misal contoh, di era-era tahun 99 begitu, ketika YouTube belum ada, sudah ada ide, salah satu startup itu membuat, Z Company namanya. Nah itu Z.com, itu adalah cikal bakal daripada konsep YouTube sebenarnya. Jadi itu entertainment banget gitu ya, dan pada waktu itu model bisnisnya sangat baru dan orang juga, belum pernah mengerti itu apa. Tapi hari ini kalau Anda dengar YouTube, Anda pasti tahu bisnis Ya. modelnya dan semacam. Itu ide bisnis itu. Dan yang kedua itu tentunya adalah, berkaitan dengan, tim gitu ya. Jadi kalau kita bicara, bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu, ada banyak sekali pendapat bahwa ide bisnis itu harus disertai dengan tim yang kuat juga. Jadi kalau ada ide bisnis tapi timnya tidak kuat, atau timnya tidak solid, atau timnya sendiri tidak expert di bidang-bidangnya, nah ini tentu akan menjadi kendala gitu ya. Tetapi ada orang yang bilang begini, ide dan tim nggak cukup, saya perlu bisnis model gitu ya. Jadi ada, di beberapa tahun belakangan ini orang suka ngomong tentang bisnis model. Jadi bisnis model itu adalah sebenarnya, model daripada bagaimana bisnis itu bisa mendapatkan duitnya gitu ya, profitnya itu. Jadi ini, adalah salah satu, hal yang sangat penting. Tetapi kalau nggak ada funding repot juga gitu ya, makanya perlu ada Mahal ya. duit juga, iya kan, untuk itu. Bisnis model, ide bisnis, tim yang ada perlu dibekali dengan modal. Funding ini menjadi satu isu juga, kalau rekan-rekan perhatikan berapa tahun ini ada isu-isu mengenai, funding. Dan yang terakhir itu dari pengalaman kami di pasar mentor itu adalah timing sebenarnya. Jadi timing ini atau waktu masuk ke pasar ini juga sangat penting gitu ya. Jadi Z.com masuk ke pasar tahun 99, tetapi tahun 2000 dia tutup. Kenapa? Karena broadband di Amerika itu kurang bagus. Sedangkan mereka tuh pakai streaming gayanya gitu ya. Dan pada waktu itu mereka juga tidak punya solusi, yang dikeluarkan oleh Adobe Flash itu, mereka tidak ada. Maka pada waktu itu Adobe Flash belum ada gitu. Jadi mereka hanya pakai kodek tertentu. Tetapi akhirnya itu membuat customer-nya susah gitu ya untuk mengadopsi teknologinya sehingga akhirnya gagal. Tetapi 2 tahun kemudian YouTube berdiri. Dan kemudian ketika dia YouTube berdiri itu broadband sudah 50% di Amerika. Plus Adobe itu keluarin Adobe Flash. Dan Adobe Flash ini ternyata jauh lebih simple sehingga menyebabkan, akuisisi ya terhadap customer yang menginginkan, streaming live gitu ya, video ini terjadi. Maka YouTube kemudian jadi powerful. Jadi ada beberapa aspek ini yang menurut saya adalah cara kita untuk keluar dari Jarum. lubang jarum itu gitu. Oke, ide bisnis, kemudian tim, model bisnis, funding, dan yang terakhir timing. Nah, ini menarik tentang timing. Kalau 4 di atas sebenarnya umumnya sudah hampir sama, setiap orang pahami. Timing berarti butuh satu kepekaan, sense. Betul. Gimana caranya? Apalagi pelaku-pelaku bisnis yang eh, dari bisa dikatakan baru ya, masih kecil di menengah, skala menengah ke bawah. Itu bagaimana cara menjalankannya? Menurut. Ya saya rasa pada konsep ini sebenarnya definisi pemasaran itu adalah close to the customer. Jadi ketika kita dekat dengan customer, kita bisa mendapatkan sebenarnya banyak ide gitu ya. Dan ide ini bisa kita kembangkan. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai timing begitu, sensitivitas kita terhadap pasar juga akhirnya kita bisa dapatkan karena kita dekat dengan pelanggan sebenarnya. Jadi kuncinya sebenarnya ada di pelanggan kita atau customer kita, target pasar kita tuh siapa dan kita harus deketin dan kemudian kita barangkali riset kecil-kecilan begitu untuk tahu tentang apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya ada satu konsep yang sangat menarik dari Profesor Clayton Christensen di Harvard itu ya. Dia menulis satu buku judulnya Innovator's Dilemma dan kemudian dalam perjalanan itu kemudian dia melengkapi dengan satu buku atau research ya berjudul Jobs to be Done. Jadi maksudnya adalah ketika kita pengen tahu apa yang, tepat buat pelanggan kita, waktunya, idenya, bisnis model dan macam-macam, kita harus bisa, mengetahui apa sih yang
sebenarnya ingin, diselesaikan oleh pelanggan itu melalui produk kita. Jadi ada istilah gini, customer itu nggak penting masalah itu alatnya untuk ngedrill bikin lobang di dinding itu dia nggak peduli, alatnya apa aja itu. Oke. Yang penting bisa bikin lobangnya itu ada gitu ya, bisa nembus lobang itu. Jadi itu adalah jobs to be done, seperti itu, jobs to be done. Jadi suatu ketika ada satu perusahaan developer gitu yang, menjual sebuah kondo gitu ya. Jadi dia menjual kondominium gitu di Amerika itu, dengan konsep ada kamar yang besar ya, kamar, tidur yang besar dan seterusnya, tetapi, tempat makannya kecil aja. Karena mereka merasa bahwa, Makan bisa di iya luar makan juga. bisa di luar dan, biasanya orang kalau makan cepet-cepet kemudian balik lagi ke kamar kan, ke tempat kerjanya segala macam. Jadi center daripada kegiatan, keluarga itu, dugaan mereka adalah di kamar atau di ruang keluarga, seperti itu. Jadi itu dia mendesainnya seperti itu. I think it's normal dan wajar gitu. Tetapi waktu dia pasarkan itu ternyata gagal. Dan ketika dia gagal, dia bingung, dia kemudian tanya kepada customer-nya, "Kok kenapa kamu nggak mau beli?" Mereka bilang bagus, tapi nggak beli gitu. Kenapa? Nah, kemudian mereka mengatakan satu hal, yaitu bahwa, ruang keluarga itu atau ruang makan itu justru adalah sekarang menjadi center, bukan lagi tempat tidur Tempat segala macam, kumpul. tempat ngumpul di situ. Sehingga kekecilan gitu ya, dan mereka menganggap ini harus lebih besar. Nah, sehingga kemudian developer ini kemudian merubah konsep, desain daripada tempat makan itu dibuat lebih besar dan akhirnya sukses. Jadi timing itu sebenarnya sangat penting ya, timing itu sangat penting karena gini, karena, pada konteksnya adalah mereka, bisa kemudian masuk ke dalam satu situasi yang sebenarnya mendesak ya dari pelanggan itu. For example misalnya, Airbnb gitu ya. Dulu Airbnb itu dianggap ide gila, mana ada orang mau nyewain kamar tidurnya itu untuk orang lain, stranger lagi, orang Oh, asing gitu ya. mana-mana carinya Sekarang Airbnb. kita cari Airbnb gitu ya, pada waktu pertama kali gitu ya, itu banyak sekali investor bilang itu gila gitu. Karena apa? Karena nggak mungkin orang mau masukin orang asing tidur di tempat dia gitu, eee, dan itu is crazy. Tetapi, ketika terjadi resesi di Amerika gitu ya, Airbnb tiba-tiba meledak. Kenapa? Karena tadi saya katakan, timing-nya tepat. Banyak pemilik rumah resesi nggak punya duit, sehingga mereka mengatakan kayaknya perlu ya cari second income dan akhirnya kamar itu yang dijual seperti itu, Disewakan. gitu. And the rest is history, right? Kan kita tahu sekarang Airbnb sangat raksasa, dan Uber juga sama. Uber itu connecting dengan taxi driver di New York itu. Tetapi, yang menarik adalah yang membuat mereka jadi scalable, yang menjadi sangat besar itu karena timing-nya tepat, yaitu karena pada waktu itu resesi terjadi, semua orang ingin dapat uang ekstra, termasuk juga si pengendara mobil ini. Jadi mereka akhirnya, sangat sukses dengan konsepnya. Nah, gimana caranya untuk tahu timing yang tepat? Close to the customer. Makanya saya katakan kalau kita bisa dekat dengan customer, kita tahu jobs to be done-nya, apa yang mereka ingin selesaikan, dalam konteks solusi ini. Contoh kasus sederhana adalah, banyak pemilik tadi, rumah dan kemudian mobil yang pengen dapat second income gitu. Jadi pada konteks ini sebenarnya kalau kita dekat dengan pasar, kita bisa merasakan ya apa yang mereka rasakan gitu, dan itu keresahan itu ya adalah salah satu alat kita untuk tahu this is the right time. Bagaimana dengan perilaku customer kita yang cenderung misalnya berubah-berubah gitu? Apakah kita juga harus selalu adaptif dengan perubahan mereka? Nah itu konsep yang kedua. Jadi tadi saya menjelaskan konsep pertama itu adalah tadi ya ada, ide bisnis gitu ya, ada kemudian bisnis model, ada tim gitu ya, ada funding, ada time. Nah yang kedua itu adalah konsep yang saya sebut sebagai agility gitu ya, konsep kelincahan sebenarnya. Nah kita tahu bahwa UKM hari ini gitu ya, sangat specialized ya. Jadi kalau UKM-nya F&B gitu ya, dia akan specialize di situ gitu ya, dan, yang UKM-nya furniture dia akan specialize di situ, karena itu hanya itu yang mereka tahu gitu ya. Tetapi agility penting gitu ya, artinya bahwa mereka harus juga, mengerti bahwa pasar berubah-berubah dan pasar itu tidak tidak kemudian berpihak kepada Hmm. satu 2 bisnis. Makanya sekarang konsep daripada mix konsep gitu ya, itu menjadi sangat penting gitu ya. Karena kenapa? Karena seperti saya katakan bisnis tidak bisa cuma satu 2. Jadi kalau kita memperhatikan perilaku pasar hari ini, hampir semua pebisnis,
itu cita-citanya jadi konglomerat, Mmm. gitu ya. Nah, konglomerat itu apa? Konglomerat itu adalah istilah di mana mereka itu punya multiple bisnis, punya banyak bisnis yang berbeda-beda gitu. Istilahnya dari hulu ke hilir begitu. Jadi nggak heran kalau misalnya UKM gitu, dia F&B, dia juga tiba-tiba dia bisa bikin bisnis baru yang lain, ya furniture atau apa, melalui kolaborasi, melalui Desainnya dia bisa jual itu ya. exactly exactly. Jadi hari ini gini ya rekan sekalian, teknologinya sudah ada, orangnya sudah siap, ide bisnisnya banyak, begitu ya, funding-nya juga banyak sebenarnya. Nah, kita ada istilah angel investor itu, investor-investor dari keluarga sebenarnya, banyak sekali. Hari ini yang, keluarga-keluarga yang punya uang, ya idle, nggak tahu mau diapain, ya bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, asal model bisnisnya, ya idenya, ya kan, kemudian timnya, Lah. itu proper gitu ya, plus timing-nya, gitu, plus timing-nya. Oh, agility ini menarik ya, kelincahan, mix. Artinya harus dikembangkan bukan hanya sekedar satu jual saja seperti itu. Iya. Apakah ini termasuk agility kita juga bisa merambah kepada konsumen-konsumen, expand market kita? Iya, saya rasa begitu ya. Karena gini ya, misal contoh, kasus, mie gacoan ya, kalau saya boleh pakai merek, sorry ya. Tapi ini kasus yang menarik kan, di mana-mana kita lihat gacoan ini. Gacoan ini, satu merek dari Jogja dan sangat terkenal sekarang di mana-mana. Konsepnya sebenarnya menurut saya sangat menarik, kenapa? Karena dia memang masuk ke segmen yang sangat luas sekali, yaitu mahasiswa sebenarnya, gitu ya. Dengan 15 ribunya itu, dia masuk ke mahasiswa dan memang itu adalah, adalah pasar yang sangat luas gitu. Tetapi apakah, eee, dia tidak membidik pasar yang di atas mahasiswa? Of course mereka bidik juga gitu ya. Tetapi dengan pricing tertentu, dengan produk tertentu seperti itu ya, dia bisa kemudian menjadi sangat besar sekali, pasarnya begitu ya. Jadi memang, kita perlu kemudian agility di situ ya, lincah untuk melihat kondisi seperti itu. Contoh lagi misalnya contoh adalah satu, toko kopi gitu ya, kalau rekan-rekan, lihat bahwa, eee, Janji Jiwa misalnya sangat kuat di toaster, right? Mereka kopi dan toaster gitu ya. Tetapi hari ini mereka jualan mie juga, gitu. You know what I mean. Jadi artinya, sesuatu yang sebenarnya tidak kita pernah bayangkan gitu, masa sih jualan kopi gitu. Tadinya kopi, kita pikirnya wah, wah spesialis kopi begitu. Yes, Mmm. yes, Sekarang udah bisa toaster, bisa iya, mie dan sebagainya, semuanya iya, mau dipenuhi kayaknya. iya. Artinya tidak menutup kemungkinan, produk bisa kita luaskan juga ya range ininya ya, Oh iya, jenisnya ya? KFC misalnya gitu ya, kalau saya boleh sebut lagi mereknya gitu. KFC itu dulu cuma jualan, ya terkenal Kentucky Fried Chicken, right? Jadi mereka jual fried chicken. Tetapi Anda tahu bahwa mereka juga, jualan, CD, jualan ini, jualan itu. Banyak sekali di masa lalu yang mereka kemudian mengembangkan, konsep lini bisnisnya seperti itu ya. Dan ini, adalah, salah satu bentuk contoh kasus agility atau kelincahan. Nah, sekarang saya tertarik dengan yang namanya masalah nih, Pak Husin nih. Pasti dalam setiap bisnis ada masalah dong, pasti ya. Sekarang gini, tadi kalau kita ngomongin, mie gacoan, ada juga, bisnis mie lain yang saya tidak usah sebut merek ya, saat itu begitu booming, bahkan mungkin dia juga ingin memperluas ya, dia punya segmen pasar, tapi sekarang redup kalau Bapak tahulah pokoknya. Mhm. Dia lama-lama hilang hilang hilang, padahal dulu sangat-sangat besar. Dia konsep mie pinggir jalan tapi dikemas dalam satu kafe yang oke, waktu itu booming, tapi kemudian hilang. Nah, apakah kita harus selalu mengikuti tren lalu hilang gitu atau lebih baik kita, konsisten dengan sesuatu yang sustain gitu? Nah, memang ada beberapa jebakan kalau di dalam bisnis ya, karena, mestinya seperti contoh adalah celana jeans Levi's itu ya. Nggak banyak yang tahu bahwa tahun 2000 itu Levi's itu pernah, pertumbuhannya cuma 1% dari 17%. Berturut-turut dia itu dapat keuntungan luar biasa, waduh, langsung dapat cuma 1% doang pertumbuhannya. Itu sebenarnya dahsyat sekali, di bisnis ya, kalau kita tumbuhnya 17% tiba-tiba jadi 1% itu sebenarnya dahsyat sekali. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka mengabaikan, bahwa, ada memang, kompetitor yang masuk dengan value for money. Mmm. Jadi mereka merasa bahwa konsep premiumnya itu, branding-nya itu bisa mempertahankan diri. Sebenarnya itu tidak seperti itu hari ini. Kita tahu bahwa semua bisnis yang kita sebut sebagai incumbent bisnis, itu bisnis yang besar-besar, yang sudah established itu semuanya, dalam masa-masa tertentu mereka akan menghadapi, serangan-serangan daripada, rekan-rekan bisnis yang lebih lincah, seperti itu. Jadi makanya kenapa,
perlu juga untuk memperhatikan bahwa, ada perubahan di dalam pasar itu. Mmm, Dan kita harus peka untuk kemudian meresponsnya begitu. Karena kenapa? Karena kalau tidak merespons, ya berarti kita harus ready untuk menjadi niche market gitu ya, ready untuk menjadi pasar yang ceruk ketimbang kita bicara pasar yang luas. Nah, ke dalam konteks Levi's ya ketika dia hanya bangga dengan 501-nya, dengan seri 5 itu ya, mhm mhm. dia sangat bangga dengan seri-seri itu. Tiba-tiba, China product datang, ada Shein, kemudian ada teman-teman dari Amazon yang sebenarnya mereka sangat agile, melihat konteks itu. Nah, sehingga akhirnya, Anda tahu bahwa Levi's kemudian juga mengeluarkan produk-produk yang sebenarnya menjadi kompetisi, di pasar-pasar tertentu. Jadi memang, nggak bisa membayangkan ya bahwa, brand yang premium itu tiba-tiba harus main-main dengan sektor-sektor yang di middle misalnya, kayak Gucci gitu. Gucci itu merek luxury, Mmm, tetapi dia juga main di tengah kok, gitu ya. Ada merek tertentu, dia bikin tertentu untuk main di tengah. Oscar de la Renta misalnya, itu luxury, tapi kemudian dia bikin seri O untuk menghadapi pasar yang lebih luas. Jadi memang, ini masalah, sense dan kepekaan mmm, merespons kondisi pasar yang berubah-berubah gitu. Jadi kita juga harus mengerti bahwa, eee, nggak bisa enggak gitu ya, mmm. kita harus punya kemampuan sense untuk berubah seperti itu, Adaptif ya, Pak? Ya, adaptif. B, lihat nggak kalau tadi dibilang ya sama Mentor Husin di sini Mhm, bahwa pengembangan produk itu penting sekali memperluas market. betul Ini sekali. pas banget loh, CNI itu mengembangkan. Oh, CNI itu banyak dikenal Oh, suplemen. Sekarang mengeluarkan sebuah produk untuk sports cream ya. Nah, ini menarik sekali, Powerful X ginseng yang ada ginsengnya. Nah, betul. yang seperti begini nih ada market-market yang berbeda, begitu kan? Ada market mungkin oleh para hobi sport, orang-orang yang juga sampai persoalan persendian pun juga bisa ditangani. Nah, ini pas banget. Nah, tapi saya tertarik close to konsumen, close to konsumen. Ini mungkin Mentor Rusin bisa memberikan satu ide atau tips gimana caranya para pelaku-pelaku bisnis ini tahu lebih dekat lagi kepada konsumen-konsumennya. Ya saya rasa pendekatan yang, seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan UKM adalah, eee, direct selling itu misalnya ya. Direct selling itu konsep yang sebenarnya langsung ketemu dengan konsumen gitu ya. Atau ada juga konsep-konsep misalnya membangun retail store misalnya gitu ya, toko-toko retail gitu ya. Itu juga, adalah bagian daripada dekat dengan konsumen juga sebenarnya gitu. Dan kita sangat suka mendengar istilah komunitas hari ini gitu ya, dan itu komunitas juga sebenarnya adalah cara kita untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pasar dan apa yang sedang terjadi dengan pasar, seperti itu. Jadi memang, saya rasa kita punya, tools itu, kita punya sarana-sarana itu untuk mendengarkan, konsumen kita. Dan anak muda hari ini punya Google ya, punya punya artificial intelligence ya seperti Gemini dan kemudian juga OpenAI, yang mampu kemudian juga melakukan intisari terhadap apa yang menjadi masalah hari ini. Jadi kemampuan kemampuan anak muda di dalam transisi ekonomi digital di masa depan ini sebenarnya sudah sangat, advance menurut saya ya, sangat canggih sekali. Jadi saya rasa, tinggal tinggal punya sarana yang tepat, perusahaan yang tepat gitu ya, produk yang tepat seperti itu, sehingga mereka juga bisa berkarya. Oke, timing, Mmm, agility, kelincahan. Ada lagi yang lain? Ada konsep yang ketiga, ya apa tuh? ya Seru juga ya. namanya namanya resiliensi. Jadi resiliensi itu adalah konsep di mana kita punya daya tahan. Mmm, Jadi rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa ekonomi naik turun. Jadi kita harus, punya ya, kemampuan juga untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Jadi resiliensi yang saya maksud di hari ini adalah masalah keuangan misalnya, kita juga punya tabungan ya, punya cadangan terhadap, eee, risiko ya yang akan terjadi. Tetapi juga, selain daripada finansial tadi, juga berkaitan dengan mental gitu ya. Kadang-kadang yang membedakan pengusaha sukses tidak sukses itu kan adalah, mereka, melihat masalah itu sebagai pembelajaran atau hanya sebagai masalah gitu, ya, gitu ya. menarik nih, menarik. Iya ya, kalau kita lihat bahwa hari ini banyak sekali orang putus asa karena masalah mereka bertubi-tubi ya, bisnis mereka sepi dan macam-macam, mereka akhirnya
pusing. Saya pernah ada satu ibu, bilang ke saya, tanya ke saya bahwa, "Pak Husin, saya sudah kurangi karyawan, sudah nggak tahu berapa banyak. Sekarang tinggal sekian, apakah saya harus kurangi lagi?" Begitu. Nah, saya katakan pilihannya adalah ngurangi atau Ibu harus kemudian mengembangkan. Kalau ngurangi terus apakah bisa mengembangkan? Saya rasa itu mindset ya. Makanya mindset, terhadap satu masalah itu, Mhm. bagaimana kita menyikapinya itu juga sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau teman-teman mungkin seringkali mendengar istilah positive thinking atau kemudian mental juara seperti itu adalah bagian dari konteks-konteks resiliensi sebetulnya. Bagaimana bisa bertahan. Jadi kalau kita baca buku-buku biografi para pebisnis sukses begitu ya, Anda tahu mereka punya kesusahan yang sama seperti kita di dalam mengelola bisnis. Seperti saya juga sama ya, pada waktu sebelum pandemi kami, sangat struggle sekali gitu ya. Karena pada waktu itu, kita belum matching dengan pasar ya. Pasar pada waktu itu nggak merasa butuh punya mentor, punya Pas digital atau apa. pandemi lagi kan. Nah gitu. Pas pandemi makin terpuruk kita gitu kan ya. Tetapi ketika kita lincah, kita kemudian membentuk digital agency, akhirnya bergerak juga gitu ya. Kita bertumbuh juga di situ. Jadi memang, eee rekan-rekan pebisnis harus punya ini ya, punya satu kesiapan mental yang cukup ya untuk menghadapi gejolak-gejolak yang tidak menentu itu, seperti itu. Makanya saya mengatakan bahwa seorang juara itu harus berada di atas daripada masalah. Mmm. Jadi bukan berenang dengan masalahnya gitu, tapi di atas masalah, bisa lihat dari atas, masalah ini sebenarnya belajar tentang apa nih, gitu ya. Jadi saya rasa, kalau, rekan-rekan belajar tentang bisnis-bisnis yang, pernah kita ketahui, Microsoft, kemudian Google. Sebenarnya kalau kita perhatikan hari ini perusahaannya kayak besar, tapi sebenarnya kalau kita lihat dulu, mungkin Mmm. 30 tahun yang lalu, itu susahnya kayak apa juga mungkin, hanya pendirinya aja yang bisa ceritain kesusahannya gitu loh, ya kan. Dan itu nggak pernah mereka mau sharing-sharing kan kesusahan itu. Kenapa? Karena, sekali lagi, mereka mungkin melihatnya bukan sebagai kesusahan, tetapi melihatnya sebagai pembelajaran. Nah, itu yang sangat penting menurut saya. Berarti saat satu bisnis itu misalnya sedang mengalami kondisi yang tidak baik ya, menurut, Coach Husin nih, apa yang pertama kali harus dilakukan oleh para pelaku bisnis? Menyadari bahwa bisnis itu belajar sebenarnya. Jadi bisnis itu bukan sesuatu yang kemudian, kita sudah ada idenya, sudah ada bisnis modelnya, sudah ada timnya, sudah ada fundingnya, eee, kemudian kita berdiam diri di situ. Kan kita belajar ya, kita Mmm. belajar, kita makhluk hidup yang belajar, kita tahu bahwa, situasi bergerak terus. Mmm. Nah, pengalaman kami di pasar mentor itu kebanyakan UKM itu nggak mau belajar lagi. Mereka cuma taunya fashion, ya sudah fashion aja. Mereka nggak mau belajar yang lain lagi. Padahal sebenarnya belajar itu tiada batas dan masalah itu ya terus saja ada di situ. Tapi kadang-kadang dilihatnya sebagai, sebagai tidak ada jalan keluar. Padahal Mhm. sebenarnya, jalan keluar tuh ada, asal mau kolaborasi, asal mau cari mentor, asal mau kemudian bergabung dengan komunitasnya, itu banyak sekali sebenarnya solusi yang bisa diberikan begitu. Artinya belajar di sini artinya melihat peluang lain yang masih terbuka ya? Ya belajar untuk berkomunitas dengan komunitas yang tepat sebenarnya itu akan menjadi penolong yang baik. Dan itu bisa memperlebar ini ya, Pak, ya, market share-nya Ya juga ya? artinya prospeknya dia sebenarnya bisa lebih besar Bis lagi. Cuma dia ya cuma tahunya sampai di situ iya. begitu. Ya for example, misalnya contoh Harley Davidson ya, kalau kita pernah dengar merek ini. Tahun, 90-an sempat bangkrut, kemudian dibeli sama direktur pemasarannya, kemudian dikembangkan sama dia, tapi dia tahu bahwa kalau kembangin motor kayak gini nih, nggak sekedar cuman jualan motor. Maka dia kemudian melakukan pendekatan komunitas. Dan kita tahu bahwa Harley Davidson itu, jualannya lewat komunitas. Makin besar ya makin, mentereng gitu ya. Nah, hari ini, bisa menjadi, world class, brand sebenarnya dan itu adalah, bukti nyata bahwa kalau Anda masuk ke komunitas yang tepat, ya dibantu oleh komunitas mentor yang tepat, Anda bisa sukses. Nah, ini yang menarik. Berarti memang mereka tuh harus melihat, Mmm. diajarin, ada pengajarnya dan mereka harus melihat. Tapi ada kondisi, ini mohon maaf gitu ya, bahwa banyak pebisnis maupun juga bisnis-bisnis sekarang ini kan sudah lama. Pelakunya juga mungkin sudah tidak muda lagi. Dia mau melakukan sesuatu yang baru mungkin tidak mudah. Mungkin punya pengalaman
Ya saya rasa banyak sekali kami membantu juga teman-teman yang menghadapi masa pensiun, ya, dan itu kita tahu bahwa usia pensiun di Indonesia rata-rata umur 56, mereka biasanya umur 50-an atau 49 sudah dipersiapkan untuk menghadapi masa pensiun. Dan, saya percaya bahwa sebenarnya masa pensiun itu jangan, dilihatnya cuma 5 tahun, ya, karena 5 tahun itu nggak cukup sebenarnya ya, tetapi banyak perusahaan masih melihatnya 5 tahun, ya. Saya selalu melihatnya 10 tahun mestinya, dari 10 tahun yang lalu mestinya sudah disiapin gitu kan. Tetapi yang menarik adalah begini, banyak orang mengatakan bahwa usia seperti itu nggak lincah lagi, nggak ada tenaga lagi, Betul, ya kan, dan timingnya udah iya, lewat, timing udah lewat, kesempatan segala macam. masanya sudah Ya, lewat. mari kita lihat sejarah rekan sekalian ya. Kolonel Sanders itu menemukan KFC umur Hmm. 60-an. Ketika dia nawarin, resep ya, ayam goreng yang sangat legendaris namanya KFC itu, umur 60-an ya. Hmm. Kalau nggak salah 62 dia itu, ya kan. Dan, usia ya Betul. jauh daripada usia pensiun sebenarnya, tapi successful Hmm. juga gitu ya. Dan kalau kita memperhatikan banyak sekali, pebisnis-pebisnis yang kita sebut sebagai pebisnis tua, itu justru dapetin, dapetin pencerahannya itu pada saat tua-tua itu gitu loh. Mereka udah lebih pengalaman ya Iya, kehidupannya. sudah punya Betul. pengalaman, sudah punya network, Hmm. punya Tepat pada funding, waktunya. ya kan? Oh, Matang pada waktunya. iya, iya. Nah ini Lucy Liu aja dapat Oscar usia berapa tuh ya? yes, exactly, exactly. Makanya saya katakan, masalah entrepreneurship atau kewirausahaan itu tidak terletak pada usia sebenarnya, Setuju. tetapi letaknya pada mindset-nya sebenarnya. Itu Yes. penting sekali kita perlu tanamkan kepada rekan-rekan pemirsa hari ini di breakout bahwa jangan putus asa kalau Anda sudah punya usia, tetapi Anda punya kemauan, punya mindset, ya, punya, funding, punya ide bisnis, bisnis model yang tepat, dan harus ada mentor yang tepat. Hmm. Gitu ya. Mentor yang tepat ini sebenarnya akan membantu, rekan-rekan untuk bisa menerobos ya permasalahan yang sebenarnya, eee, yang sebenarnya bisa diterobos melalui pengalaman-pengalaman teman-teman para Hmm. mentor. Setuju sekali. Wah, hari ini kita belajar Hmm. tentang bagaimana bisnis itu bisa kokoh, bisa melewati Ya, lubang jarum. Betul. Timingnya mesti tepat, selain harus ada funding, tim tadi ya. Kemudian Mindset jangan man- lupa. yang kedua agility, kelincahan. Oh iya, Itu yang kelincahan. membuat banyak perusahaan tidak bisa Betul. melalui lubang jarum. Hmm. Ya. Kemudian resiliensi. Wah, ini harus ada ketahanan, harus kekuatan. Hmm. Melihat segala sesuatu itu pembelajaran atau kegagalan begitu ya. Hmm. Dan ada mentor yang tepat. Nah, ada lagi tips yang menarik menjadi solusi buat para pelaku bisnis, para teman-teman bisnis semua di sini. Apalagi yang muda-muda nih, mungkin tertarik gimana saya berani untuk melakukan Hmm. bisnis ini. ya survei dari Google beberapa tahun lalu menyatakan bahwa hampir 40% graduates ya, mahasiswa yang lulus dari sarjana itu bercita-cita jadi pebisnis gitu. Nah, masalahnya mereka mungkin mencari tempat yang tepat gitu. Jadi kita ini perlu pikirkan satu tempat yang tepat agar teman-teman anak muda ini bisa berkarya. Tentunya dengan konteks mereka ya. Jadi tidak melalui konteks-konteks masa lalu gitu ya. Karena setiap generasi punya konteksnya sendiri-sendiri begitu. Tapi semangatnya sama saja, harus kerja keras, harus kerja pinter, ya. Tetapi hari ini anak muda punya teknologi, dan kita harus bekali juga ya dengan pengetahuan itu dan juga bagaimana mereka menyesuaikan dengan konteks mereka seperti itu. Makanya kenapa hari ini banyak sekali universitas yang baru muncul gitu, mengembangkan program-program anak muda gitu ya, dan mereka sangat successful ya. Ada Minerva, ada Quantic yang sangat sukses gitu ya. Bahkan survei-survei universitas mereka bisa mengalahkan Harvard, MIT dan macam-macam. Padahal universitas-universitas baru gitu. Kenapa? Karena mereka ngerti tentang anak muda. Ngerti kebutuhannya, needs-nya, kemudian bisa mengakomodir ya dan empowering sebenarnya karena banyak sekali anak muda yang ingin mengaktualisasikan apa yang menjadi idenya, semangatnya dan macam-macam, tapi ya dihambat-hambat sama generasi sebelumnya begitu ya, karena kehati-hatian tentunya. Tetapi sekali lagi rekan-rekan pebisnis, Anda boleh berhati-hati tetapi jangan kemudian membatasi gitu. Anda harus empowering juga rekan-rekan mudanya untuk bekerja Hmm. dengan cara mereka. Percayalah, Percaya ya. ya percayalah bahwa mereka itu punya jalan keluarnya sendiri-sendiri gitu ya dan seperti kita bayangkan masa lalu lah gitu ya,
Pak Khairul Tanjung, ke Pak Bakri, yang para pebisnis itu, mereka pada masanya punya punya caranya mereka sendiri, betul Hmm. nggak? Untuk menyelesaikan masalah mereka. Mungkin orang tua mereka juga menganggap, "Aneh sekali ya kamu mengerjakan begini, caranya, di luar common sense." Tetapi itulah eranya. Hmm. Maka saya mengatakan hari ini anak muda punya kemampuan yang tidak bisa kita abaikan gitu, dan kita harus percaya bahwa mereka punya punya sense yang baik juga, punya keahlian yang baik juga, dan mereka juga punya network yang baik seperti itu ya. Dan ada, sosial media yang Hmm. merupakan, arena mereka ya sangat besar sekali pasarnya, dan itu sudah terbukti ya. Anda lihat, banyak sekali startup-startup muda yang sangat sukses. Oke. Wow. Ini yang kalau kita berbicara tentang hal-hal yang harus dimiliki. Tapi ada nggak pesan Coach Husin ini? Ada hal-hal yang jangan sampai, gitu lah ya. Kalau belajar kan begitu ya, pengalaman dari berbagai pengalaman. Jangan sampai begini ya, jangan sampai Hmm. melakukan begini ya. Mungkin para pelaku bisnis supaya bisa lolos dari lubang jarum itu. Iya. Ya, saya rasa harus mengerti bahwa bisnis itu, fondasinya itu, sangat ini ya, sangat, bukan hanya sangat, kuat mestinya, pengetahuan terhadap bisnisnya itu harus kuat, manajerialnya harus kuat gitu ya. Tetapi juga harus mengerti bahwa bisnis itu tuh bisa berubah-berubah begitu. Jadi kondisinya bisa berubah. Maka peka ya terhadap apa yang terjadi itu menjadi kunci sebenarnya gitu ya. Hmm. Kunci di dalam menerobos, istilah Bapak dan Ibu lubang Hmm. jarum itu gitu. Karena memang, kalau kita perhatikan, eee, Yahoo ya, tidak berhasil keluar dari lubang jarum oleh karena, dia percaya bahwa bisnis modelnya bagus. Ya, dengan Hmm. kepercayaan yang seperti itu kan, membutakan gitu ya, Iya. membutakan dirinya terhadap, kemampuan Google di dalam memberikan solusi yang Iya. murah. Ya, Anda tahu bahwa dulu, Google itu pernah dipakai engine-nya untuk mengembangkan Yahoo, dan Yahoo akhirnya tolak konsep Google karena justru mematikan bisnis inti Yahoo, yaitu advertising. Saking efektifnya Google itu, searching apa, itu advertising bisnisnya Yahoo itu terganggu. Dan akhirnya kemudian dia cut Google, buang Google, kemudian tidak pernah pakai Google lagi. Sehingga kemudian Sergey Brin menciptakan Google, itu sebenarnya adalah untuk memberikan solusi kepada customer. Sekali lagi makanya jobs to be done tadi itu sangat penting sekali. Jadi memahami konsumen, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka ingin pecahkan di dalam masalah mereka, itu yang kita kita berikan. Dan itu akan membantu, kita bisa keluar dari lubang jarum. Jadi sekali lagi customer centric sebetulnya itu sangat penting. Artinya jangan pernah gengsi untuk belajar terus ya, Iya, Kak Husin ya. iya, Jangan pernah merasa bahwa kita misalnya sudah sukses, ya sudah gitu, iya, kita akan sukses terusnya. iya. Enggak ya? Saya rasa itu adalah modal paling utama ya, Hmm. karena sekali lagi, kondisinya kan tidak menentu, ya, Betul. kondisi tidak menentu, bisa terjadi apapun sebenarnya. Jadi Ini kalau ya, jadi dalam bisnis itu jangan baper lah, ya. Jangan udah oh yakin Iya, begini, tiba-tiba harus berubah lagi, tiba-tiba harus menyesuaikan betul, lagi, tiba-tiba modelnya mesti dirubah betul. lagi. Itu sesuatu yang memang ya Harus wajar harus harus dilakukan tangguh kondisi ya. sekarang. ya, kayak Starbucks gitu ya, Starbucks itu sangat, kuat di kopi gitu. Tetapi, beberapa tahun lalu kita juga tahu bahwa mereka menghadapi masalah serius karena penjualan mereka di mana-mana turun di mana-mana. Sehingga menyebabkan komisaris utamanya harus turun lagi jadi CEO gitu. Jadi Howard Schultz Betul. sempat jadi komisaris, kemudian sekarang jadi CEO lagi. Itu dikarenakan karena apa? Karena tadi, kegentingan daripada, agility ya, kemampuan Iya. Starbucks untuk resilience dan agility terhadap situasi. Sehingga akhirnya muncul konsep reserve itu ya. Balik lagi kepada back to basic fundamentalnya Starbucks ya, bahwa kopi itu di-brew bukan di mesin gitu. Tetapi kan ini adalah 2 konsep yang sebenarnya saling bertolak belakang. Yang Hmm. satu menekankan kepada pelayanan prima, karena kalau Anda antri pakai mesin, kopi mesin itu cepat sekali melayani konsumen gitu, dan itu konsep pelayanan prima. Tetapi customer-customer utama Starbucks itu rupanya lebih suka, melihat kopinya di-brew 15 menit untuk Hmm. mendapatkan the best coffee in the world gitu. Jadi, itu 2 konsep yang berbeda, satu Hmm. sangat pelayanan, satu lagi, taste gitu ya. Makanya kenapa, mereka akhirnya buat 2 sekarang.
Kalau Bapak dan Ibu pergi ke Starbucks banyak Mhm. sekali konsep, Ya, saya pernah iya, Iya. begitu. 2 konsep seperti itu. Dua Ya meja. itu konsep yang berbeda sekali, bertolak belakang banget gitu. Yang 15 menit itu nggak pakai pelayanan itu sudah, bener nggak? Orang kalau Mmm, beli minuman kopi pengen cepet kan, mhm. pengen dapat kopinya dengan cepet. Itu nggak ada itu konsepnya, karena mereka ngeburunya 15 menit gitu, gitu. Jadi itu menurut saya bertolak belakang. Tetapi justru dengan reserve, Starbucks balik lagi. Artinya mereka jadi bikin 2 gitu ya, Iya, untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang, iya. maunya seperti apa konsumen Betul, gitu ya? betul. Nah, makanya, saya selalu melihat gini, Singapore Airlines, mereka masuk ke pasar premium, tapi kenapa mereka bikin Scott juga gitu. Mmm, Nah, Scott itu adalah, ya, di Kelas. sini Lion Air, kira-kira gitulah. Di sini kan Citylink gitu ya, low cost carrier gitu. Tapi kenapa mereka mau bikin itu? Padahal kalau kita bicara ya fokus aja ke Singapore Airlines, karena dia Mhm. yang pasarnya premium. Tetapi dia sadar gitu loh, bahwa apa, bahwa bisnis itu agile banget gitu, bisnis itu harus lincah gitu. Jadi mhm. dia akhirnya bikin Scoot juga, agar mereka bisa main di pasar yang apa, yang dikuasai oleh AirAsia kalau di Asia dan seterusnya. Jadi ini, adalah contoh teladan bahwa bisnis itu memang harus peka terhadap kondisi pasar, gitu ya, kondisi pasar. Maka, kita, tidak boleh tidak belajar dari sejarah itu, melihat bahwa konteks bisnis itu bisa macam-macam. Makanya tidak heran kalau banyak perusahaan sekarang menggunakan mix marketing konsep, bahkan Mmm, seperti Anda pun juga menggunakan Wah, konsep itu. I CRS think marketing bisa. yes. that's reality yang harus yang harus dihadapi gitu ya, dan, komunitasnya sudah ada, mentor sudah siap, produknya bagus-bagus. I think this Mmm. is the right time sih. Tapi bagaimana dengan pelayanan kepada konsumen? Apa dulu kan pelayanannya servis yang ramah, bisa dihubungi dan sebagainya. Kayaknya sekarang ada terjadi pergeseran, bukan begitu? Ya sekarang kan, omni ya Pak ya, jadi omni channel ini menjadi sarana juga. Artinya teman-teman kita di lapangan ya jualan dengan direct selling, dengan retail stores, dengan konsep, stokis atau apapun itu. Tetapi mereka juga ada e-commerce, ada sosial media, mereka bisa dihubungi kapan aja begitu. Dan sebenarnya, seperti yang saya katakan gitu ya, pelayanan yang prima itu merupakan standar ya di dalam kepuasan pelanggan. Kalau rekan-rekan, di bisnis sudah tahulah bahwa kadang-kadang kecepatan itu bisa mengalahkan harga murah, harga mahal tuh, gitu ya. Kecepatan. Ya saya rasa begitu ya. Saya rasa, rekan-rekan sekalian juga mengerti bahwa banyak, orang yang kemudian rela untuk membayar mahal hanya untuk mendapatkan pelayanan, seperti itu. Ya jadi, antrian dan macam-macam. For example adalah rumah sakit misalnya. Rumah sakit hari ini, banyak berubah oleh karena apa? Karena mereka, melihat bahwa antrian makin panjang, begitu. Nah sehingga sekarang mereka ada menggunakan konsep concierge di dalam rumah sakit. Kalau kamu pengen dapat privilege, ya nggak perlu antri, masuk langsung dengan cepat, ketemu dengan dokter, itu maka kadang-kadang ada beberapa rumah sakit itu menggunakan konsep concierge seperti hotel. Jadi ini, adalah sesuatu yang penting gitu ya, karena banyak masyarakat barangkali tidak peduli mau bayar berapa mahal, yang penting saya cepat-cepat bisa ketemu dokter. Nah itulah yang kemudian mendasari munculnya Halodoc. Jadi Mmm, Halodoc itu adalah satu konsep yang menarik sekali, kenapa? Nggak perlu antrian. Kamu kalau mau ketemu dokter spesialis atau apapun, ya, tentunya dengan jenis-jenis, skala penyakit tertentu, itu Anda tidak perlu lagi ke rumah sakit, ke klinik. Anda tinggal download aplikasinya dan kemudian Anda bisa berhubungan dengan, spesialis, apa gitu ya, yang Anda butuhkan di dalam aplikasi itu. Jadi sekali lagi rekan sekalian, disrupsi digital itu sebenarnya adalah disrupsi pelayanan sebenarnya, kalau saya boleh Wah, katakan. Jadi ini bukan hanya tentang produk ya, tetapi ini disrupsi pelayanan. Bagaimana kemudian Anda lapar, nggak perlu pergi kemana mana, Anda tinggal pesan ya melalui aplikasi dan mereka langsung antarkan ke sini. Tetapi Anda sadar bahwa itu kan mahal sebenarnya, mmm, mahal kan? Kalau kamu pesan lewat aplikasi mungkin Anda, harus bayar 30% lebih mahal daripada Anda datang ke lokasi kemudian. ya ada tambahannya. Iya iya iya, belum lagi biaya ongkos kirim dan macam-macam, tapi toh orang orang banyak rela juga untuk kemudian menghargai waktunya ketimbang, bicara uang, seperti itu. kalau boleh, eee, memprioritaskan nih ya, Pak Husin ya, untuk teman-teman pelaku bisnis, mana yang harus diprioritaskan dulu? Kecepatan, tapi mungkin mungkin ada sedikit kualitas yang tergerus karena mengandalkan kecepatan, atau mengedepankan kualitas dulu, Nah ini tapi, taruhannya kecepatan sedikit yes. berkurang? Nah ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan menurut saya ya, karena bagaimanapun juga bisnis harus cepat, harus kualitas, ya kan, harga harus murah.
bagaimanapun juga itu adalah kunci sukses sebenarnya, right? Jadi kalau kita bicara kunci sukses, Anda harus bicara mengenai bagaimana Anda bisa menekan harga itu biar tidak mahal, tetapi pelayanan dan kualitas juga harus terjaga. Saya rasa itu penting ya. Tapi kalau mau ngomongin soal price, Pak Husin, ada satu kita sebut kalau boleh sebut merek iPhone, Apple. Kapan Apple harganya murah? Apple harganya selalu tinggi, tapi dia selalu dicari. Orang nggak peduli mau harga tinggi. Itu gimana? Nah ini yang saya sebut sebagai eh, apa eh, strategi daripada merek ini gitu ya. Dia memang strateginya memang menjangkau premium. Tapi jangan lupa juga ya Bu bahwa Apple juga mengeluarkan iPhone SE yang sebenarnya harganya itu 9 juta, 10 juta dan itu sebenarnya bagi dia tabu sekali ya keluarkan proyek-proyek itu. Ternyata dia pun Iya, juga tapi dia juga akhirnya harus mengakomodir juga pasar itu, benar nggak? Jadi kalau kita bicara pasar dia, ya pasar dia kan 15 juta ke atas. Tetapi karena sekarang dia bisa keluarkan yang 9 juta, 8 juta, itu untuk mengakomodir itu. Walaupun nggak sukses, ya, maksudnya iPhone SE nggak sukses. Karena memang segmennya itu yang premium sekali ya, dan mereka pasti belinya Pro Max, Pro begitu ya. Tetapi ada yang mereka akomodir juga pasar itu, gitu. Jadi artinya sekali lagi pelayanan tidak mesti berkaitan hanya pada kecepatan, tetapi pelayanan juga bisa diartikan sebagai ada produk yang bisa diakomodir ke dalam segmen-segmen tertentu. Saya rasa itu juga adalah strategi ya. wow, daging semua men. Udah Waduh, S2 nih kayaknya bikin, ya, nggak perlu kuliah 5 tahun kayaknya nih. udah ada Ya, mentor. mentornya makanya terus bisa diakses ya di pasarmentor.com untuk bisa lebih banyak mungkin ngobrol-ngobrol lagi dengan Coach Husin di sini. Iya, dan jangan lupa untuk yang episode kali ini pun juga teman-teman bisa menyaksikannya di YouTube channel CNI Official ya, Anda bisa lihat dengan playlist Breakout. Nah, ini Optimal Solution. sebuah topik-topik mencari solusi. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini kita punya banyak solusi khususnya para pelaku bisnis melihat inspirasi bahwa jangan kamu terlalu yakin percaya diri, lihat baik-baik bahwa lubang jarum itu ada di depan mata. Kamu harus punya timing yang tepat, kelincahan, agility tadi saya catat, resiliensi, ketahanan, kekuatan dia ya. Mentornya juga harus ada ya, dan juga tempatnya juga harus tepat dengan pelayanan yang harus dijaga dan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan para konsumen. Betul sekali, dan jangan lupa like and subscribe. Oke, sekian dahulu topik kita pada hari ini dari Breakout. Saya Ivan Siagian dan Baby Hana Siregar. bersama Coach Husin, kami semua bertiga undur diri. Semoga teman-teman semuanya sukses bisnisnya dan jangan lupa like and subscribe. Dan sebelum kita berpisah, saya lupa, saya mau kasih oleh-oleh dari CNI untuk Coach Husin kita. Luar biasa. Coach, ini produk-produk CNI yang mungkin bisa memberikan semangat, energi di dalam tugas sebagai mentor. Nah ini rekan-rekan, ini juga adalah contoh pelayanan ini. Ya, thank you ya, terima kasih. Dan produk ini sekarang bisa juga Bapak Ibu dapatkan di tuh. marketplace kita. Oh ya, rekan sekalian, ini ada madu, ada apa? Powerful kalsium, X, ada vitamin dan lain vitamin C, sebagainya. ya, ini produk-produk. Iya. Bagi Thank you, mentor thank harus you. dijaga kesehatannya. Thank you. Oke, demikianlah pembicaraan kita. Ingat, minggu depan masih ada lagi topik perbincangan berkisar tentang kesehatan dan gaya hidup yang tentunya podcast yang menarik, dikepoin aja ya. Betul sekali. Jadi jangan lewatkan selalu CNI Zoom Official setiap Selasa malam pukul berapa Kak Ivan? Pukul 19.00 seperti malam ini. Oke, sampai ketemu. See you. Sukses selalu. Terima kasih Coach. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih buat rekan-rekan semua, terima kasih. Selanjutnya di CNI Official.